Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Tekanan dalam hidup tidak selamanya buruk. Sedikit tekanan bisa membuat kita tetap bersemangat, bertumbuh, dan meningkatkan potensi diri. Namun tekanan yang terlalu banyak justru bisa merusak kesehatan fisik dan mental. Yang penting kamu tahu batasan dirimu sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana menghadapi tekanan dalam hidup. Apakah kau pernah merasa tertekan saat bekerja? Entah karena begitu banyak yang harus dikerjakan atau deadline yang begitu dekat. Sedikit tekanan ternyata baik untuk pertumbuhan diri. Yang penting tidak melebihi batasan diri. Di zona inilah kamu bisa terus berkembang secara pribadi dan meningkatkan kualitas diri. Tapi tekanan yang terlalu banyak justru malah merusak. Bayangkan bila kamu bekerja lembur hampir setiap hari. Apakah kau bisa bekerja secara maksimal? Kemungkinan besar tidak, karena tubuh dan pikiranmu sudah begitu letih. Ketika menghadapi tekanan kerja yang berat, mungkin penting untuk punya fleksibilitas mental. Ini merupakan keterampilan untuk menangani segala situasi yang muncul, termasuk sesuatu yang tidak terduga. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jika kamu sedang mencari kerja atau bahkan membuka lowongan kerja, mungkin ada satu kriteria yang sering kamu temui, bisa bekerja di bawah tekanan. Kalimat ini seringkali menjadi kriteria favorit si pembuat lowongan kerja. Sedangkan bagi si pelamar, ini merupakan keunggulan dirinya dibandingkan pelamar yang lain. Bisa bekerja di bawah tekanan mungkin dianggap sebagai kemampuan seorang untuk bisa bekerja di luar batas, atau setidaknya batas yang ada di pikirannya, demi bisa memberikan hasil terbaik dalam situasi yang penuh tekanan. Misalnya seperti permintaan mendadak dari atasan, arahan yang tidak jelas, atau deadline yang tidak masuk akal. Menariknya, orang yang sukses tidak hanya karena dia berbakat atau bekerja keras, tapi orang itu juga punya kemampuan untuk bisa menghadapi tekanan. Mulai dari belajar menghadapi ujian, menyiapkan diri untuk interview kerja, atau harus tampil sempurna saat memberikan presentasi. Banyak tonggak pencapaian hidup seseorang dipenuhi dengan tekanan. Tekanan ini tentunya bisa membuat seseorang menjadi stres dan cemas. Tapi sedikit tekanan justru bisa meningkatkan kinerja. Inilah alasan kenapa atlet dunia secara umum punya kinerja yang lebih baik ketika menjelang kompetisi daripada latihan biasa. Atau kenapa musisi profesional lebih termotivasi ketika berada di depan penonton daripada hanya latihan di rumah. Secara umum, semakin ahli kamu dalam sesuatu, maka semakin mungkin kamu menerjemahkan tekanan eksternal menjadi sesuatu yang bisa mendukung performa. Namun di sisi lain, apabila tingkat tekanan itu justru melebihi batas optimalmu, maka hal ini justru bisa berdampak buruk. Kamu menjadi tidak fokus dan perhatianmu menjadi pecah, sehingga berujung pada rendahnya percaya diri yang mengakibatkan stres dan cemas. Riset menemukan 60% siswa mengalami kecemasan sebelum ujian dan 93% pelamar mengalami kecemasan sebelum wawancara kerja. Sedikit tekanan tentu saja baik, tapi jika seseorang terus-menerus bekerja dalam tekanan, hal ini malah merusak karena bisa memperburuk kesehatan mental dan fisik seseorang. Bayangkan bila kamu bekerja lembur hampir setiap hari. Apakah kamu bisa bekerja secara maksimal? Kemungkinan besar tidak, karena tubuh dan pikiranmu sudah begitu letih.
Untuk bisa bertahan dalam tekanan bukan mengeraskan diri, tapi kamu perlu fleksibel, dikenal sebagai mental flexibility. Fleksibilitas mental sangat penting untuk mengatasi tekanan dengan baik, karena jika kamu ingin punya kinerja yang baik, kamu perlu keterampilan untuk menangani segala situasi yang muncul, termasuk sesuatu yang tidak terduga. Kamu tidak berusaha untuk menolak perasaan sulit dan negatif seperti kemarahan, kecemasan, stres, dan sebagainya. Kamu justru mengakui perasaan yang muncul, jadi pikiranmu bisa fokus pada solusi, bukan berusaha untuk menghindari perasaan tersebut. Dalam olahraga misalnya, ada perubahan di menit terakhir atau ketika di atas panggung. Tiba-tiba saja kamu lupa harus menekan nada yang benar. Di dunia kerja, bisa saja soal permintaan di menit terakhir, di mana kamu perlu menyiapkan proposal bisnis untuk bertemu klien besok. Dengan melatih fleksibilitas mental, maka kamu bisa mengelola situasi tersebut dengan lebih baik. Fleksibilitas mental juga seringkali dikaitkan dengan kinerja yang unggul dan kesehatan mental yang lebih baik. Pada tahun 2006, ada sebuah penelitian yang mengamati fenomena ini. Responden yang mendapat skor lebih tinggi dalam hal fleksibilitas mental, lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki gangguan kejiwaan dan mereka memiliki kesehatan mental yang lebih tinggi secara keseluruhan. Di tempat kerja, pencetak skor yang lebih tinggi membuat lebih sedikit kesalahan dan memiliki status jabatan yang lebih tinggi. Oke, bagaimana tips untuk bertahan dalam tekanan atau setidaknya menghindari panik ketika di momen yang penting? Pertama, tahu batasan diri. Setiap orang punya ketahanan yang berbeda dalam menghadapi stres. Ada yang menyebutnya sebagai kecerdasan emosional, tapi di sisi lain menyebutnya sebagai ketabahan atau ketahanan diri. Istilah akademik yang paling banyak digunakan adalah kestabilan emosi. Intinya adalah kemampuan kamu dalam menghadapi tekanan, membuat kamu lebih kepala dingin dan tidak terlalu emosional. Yang paling penting, kamu perlu tahu tingkat toleransi stres kamu. Mungkin kamu bisa memulainya dengan bertanya kepada teman terdekat beberapa pertanyaan ini. Menurut kamu, apakah saya bisa bekerja di bawah tekanan? Apakah saya terlihat gugup atau tegang dalam situasi yang menantang? Apakah kamu melihat perubahan dalam perilaku ketika saya dalam kondisi tenang atau penuh tekanan? Apakah secara umum saya terlihat tenang? Semakin banyak orang yang kamu tanyakan pertanyaan ini, maka kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik bagaimana orang lain melihat kamu dalam situasi yang penuh tekanan. Orang terdekatmu mungkin bahkan menunjukkan situasi nyata yang memicu tingkat stres kamu. Bisa saja sesuatu yang tidak kamu sadari sebelumnya. Kedua, identifikasi pemicu stres. Apakah kamu stres karena beban pekerjaan yang tinggi atau deadline yang ketat? Mungkin kita bisa belajar untuk mengurangi tekanan dengan melakukan perencanaan, membuat prioritas, memilih mana yang perlu diperjuangkan, dan keluar dari zona nyaman tanpa berlebihan. Kuncinya adalah latihan terus-menerus sehingga kamu menjadi terbiasa dan bisa mengurangi efek kecemasan yang muncul. Sebagai contoh, atasan kamu merupakan sumber stres kamu. Cobalah untuk mengubah caramu berinteraksi. Gunakan medium komunikasi yang nyaman buat kamu, misalnya bicara langsung, email, WhatsApp, dan sebagainya. Jika kamu ingin meeting dengan atasan, jadwalkan beberapa waktu sebelumnya. Jadi, kamu punya waktu untuk bersiap, berlatih, dan fokus. Mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan atasan dalam situasi yang lebih kasual, misalnya saat makan siang, ngopi bareng, dan sebagainya. Ketiga, jangan hindari tekanan sepenuhnya. Kamu mungkin butuh sedikit tekanan dalam hidup. Tekanan hidup akan membantu kamu jadi kuat dan bertahan. Di momen itu, insting kompetitifmu diaktifkan dan kamu keluar dari zona nyaman untuk mencapai hal besar. Ada banyak situasi ketika terlalu sedikit tekanan justru tidak baik. Misalnya bisa bikin kamu bosan saat bekerja, tidak tertarik untuk membuat orang lain terkesan, atau melakukan sesuatu yang begitu mudah sehingga kamu bahkan tidak fokus. Hanya dengan menguji batasan diri, kamu bisa belajar tentang dirimu sendiri, mengembangkan diri dengan penuh perhatian, dan mengembangkan potensi diri. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.